Selamat pagi Ibu Mulyani, saya Giuseppe Verdi dan teman saya Dev Sebastian akan mempresentasikan tugas yang sudah kami buat. Yang pertama, abstrak. Fakta yang mendasari penelitian ini adalah kami tidak tahu bagaimana cara mengattract people untuk bisnis kita nantinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara-cara atau metode untuk bisa menarik perhatian orang ke produk kita. Metodologi yang kami gunakan ada kuesioner melalui Google Form, metode STP, 4P, dan juga SWOT. Research ini sangat penting bagi kita karena berguna untuk mengetahui bagaimana bisnis kita nantinya menjadi produk yang wajib dibeli oleh orang lain. Kemudian, lingkungan bisnis saat ini bisa dibilang mengalami pembaruan karena adanya new normal. Contohnya di bidang F&B yaitu restoran harus melakukan protokol kesehatan dan semacamnya. Dan pandemi ini pun mengubah tata cara di berbagai bidang lainnya. Singkatnya, bisnis kami ini adalah produk burger yang baru dan terinspirasi dari band rock ternama Guns N' Roses dan juga dari Lawless Burger Bar. Intinya kami ingin membuat burger dengan tema rock and metal. Setelah itu, masalah spesifik yang kita hadapi yaitu modal, bagaimana memulai ini, bagaimana bisa menggait orang, dan juga bagaimana kita bisa membangun brandingan kita nantinya. Setelah itu ada kajian literatur, kreatif partnership, yang merupakan sebuah ilmu ditanamkan pada seseorang yang bisa membuat orang itu membangun sebuah bisnis yang kreatif dan juga inovatif, serta mampu mengembangkan bisnisnya. Pentingnya marketing pada perusahaan wirausaha adalah marketing bisa meningkatkan penjualan. Setelah itu ada konsumen yang menjadi salah satu unsur penting dalam perkembangan bisnis. Mereka juga pemasaran yang paling efisien karena bisa mengkomunikasikan kualitas produk kami secara jujur dan kita juga bisa mendapatkan feedback dari mereka untuk terus belajar dan berkembang. Dan kita harus bisa menjaga relasi itu supaya mereka juga bisa terus meningkatkan penjualan kita. Selanjutnya, STP dan persona. STP yaitu pengelompokan beberapa indikator untuk mengetahui detail konsumen, menargetkan orang, serta rancangan produk, dan juga pemasaran apa yang kita akan lakukan. Kemudian, persona yang merupakan gambaran umum dari seseorang yang akan membeli produk kita. Kemudian marketing mix atau pembauran pemasaran yang terdiri dari 4P dan 7P. 4P terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Setelah 4P ada yang namanya 7P yang merupakan pengembangan dari 4P, yaitu people, process, physical. People yaitu semua orang yang terlibat dalam bisnis atau proses pemasaran kita. Mereka adalah representasi dari bisnis kita di mata konsumen. Yang kedua adalah proses yang mengacu pada bagaimana tindakan terjadi antara penjual dan pembeli, meliputi proses pelayanan dan juga proses transaksi. Oleh karena itu, kita harus dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Yang ketiga adalah physical evidence, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan peralatan atau fasilitas fisik yang digunakan untuk mendukung kegiatan usaha yang kita jalankan. Selanjutnya, IMC atau Integrated Marketing Communication adalah sebuah metode bagaimana sebuah bisnis dapat tersampaikan dengan pesan yang sama di semua media pemasaran. IMC berperan penting dalam promosi, komunikasi, budget, develop, dan monitoring produk kita. Metode yang kita pakai yaitu kuesioner melalui Google Form dan kami sebarkan ke beberapa responden dengan pertanyaan yang sudah kami buat. Setelah itu kami mengumpulkannya dan menyimpulkan jawaban responden. Bisa dibilang kami menggunakan metode kualitatif yaitu kuesioner yang bisa dianggap sebagai wawancara tertulis. Pertanyaan yang kami ajukan ke responden seperti apa yang diharapkan dari produk baru burger, berapa harga tepatnya, bagian favorit apa dari burger, menu favorit burger responden, dan menanyakan apakah responden menyukai jika ada produk burger baru yang bertemakan rock and metal. Tujuannya dari pertanyaan tersebut adalah untuk kita bisa mengetahui apa yang orang suka dan harapkan ketika kita membuat sebuah produk burger baru dan bagaimana supaya burger kita bisa diterima di banyak orang. Result and discussion. Dari jawaban responden yang telah kami simpulkan, hasil yang kami dapatkan adalah responden menyukai produk burger baru yang rasanya enak, serta ukuran burger yang tidak terlalu besar atau medium, dengan harga yang pas di kantong dengan menu sampingan kentang goreng. Selain itu, kita juga memfokuskan membuat daging yang enak karena responden sangat mementingkan daging di burgernya.
Kemudian mereka juga lebih suka memesan burger di aplikasi online minimal 1 bulan sekali. Yang terakhir, responden cukup menerima produk burger yang bertemakan rock dan metal dan juga tertarik untuk mencobanya. Setelah kami mendapatkan hasil tersebut dan sudah kami simpulkan, kami berdua berdiskusi mengenai hal-hal apa saja yang harus diperhatikan untuk memulai awal produk burger yang baru ini. Berdasarkan dari kesimpulan keseluruhannya, kami harus mengetahui segmentasi pasar yang kita inginkan dengan cara mengklarifikasikannya dalam beberapa kelompok. Setelah itu, juga kami perlu melakukan kuesioner untuk mendapatkan jawaban secara langsung dari responden mengenai produk burger kami. Kami melakukan kuesioner agar lebih dekat dengan realitas responden atau konsumen, bagaimana keinginan atau harapan mereka terhadap produk kami. Seperti pada hasil jawaban responden tadi, kami harus menyiapkan produk burger yang rasanya enak dengan harga yang pas di kantong, kualitas burger yang kami perhatikan, perilaku konsumen yang juga harus kami ketahui, dan lainnya. Kemudian, kami juga mengkombinasikan metode-metode lainnya seperti 4P dan juga SWOT pada jawaban responden yang sudah kami simpulkan agar kami bisa menjalankan bisnis kami dengan lancar karena kami jadi bisa mengetahui produk apa yang sebenarnya kita jual ke masyarakat dan apa yang menjadi kelebihan, kekurangan, tantangan, dan peluang kita. Karena menurut saya, metode dan yang ada dan jawaban responden yang ada, keduanya saling berkaitan. Ketika kita mengetahui apa yang pasar inginkan dan kita sudah mengetahui segmentasi pasarnya, disitulah kita harus menyusun strategi bisnis kita untuk menargetkan konsumen dan juga merancang strategi pemasaran serta rancangan produk kami. Pada intinya, hal-hal mengenai marketing sangatlah berkaitan dengan bisnis kami, karena kegunaannya dalam perjalanan bisnis kami. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.